Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Untuk mata kuliah ekonomi pangan kita masih topik yang belum disampaikan di kelas. Untuk itu kita akan sampaikan secara asinkron melalui record materi ini. Untuk topik yang belum disampaikan, topik terakhir dari mata kuliah ekonomi pangan dan gizi yaitu tentang ketahanan pangan. Sorry. Oke, untuk materi ketahanan pangan sendiri nanti akan kita sampaikan dalam beberapa outline gitu ya. Ya, oke. Kita akan bagi dalam beberapa outline untuk topik ini, ketahanan pangan melalui konsep dan tujuan ketahanan pangan, kemudian kebijakan ketahanan pangan di Indonesia seperti apa, lalu yang cukup menjadi core dari pertemuan ini yaitu adalah tentang bagaimana mengevaluasi nantinya wilayah-wilayah uh, berdasarkan tingkat ketahanannya melalui SKPG, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Oke, baik, kita akan mulai dari satu teori tentang hierarki kebutuhan manusia yang mana uh, teori ini memang disampaikan oleh Abraham Maslow begitu ya, tentang tingkatan kebutuhan manusia yang kita jika coba kita susun dalam sebuah piramida, ada area di mana masuk sebagai basic needs atau kemudian kebutuhan dasar, kemudian area psychological needs atau kebutuhan psikologis, dan area self fulfillment needs atau kemudian kebutuhan untuk pemenuhan diri sendiri. Nah, untuk area basic needs ini terkait dengan hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan manusia. Yang paling mendasar dari kebutuhan manusia itu adalah yang terkait kebutuhan primer. Kalau kita kenal gitu ya tentang kebutuhan sandang, pangan, dan papan gitu ya, itu hal yang sangat mendasar terkait fisiologis. Fisiologis ini bukan hanya kalau kita bicara fisiologis itu selalu pada aspek uh, apa namanya fungsi dari tubuhnya begitu ya, tetapi hal-hal yang menunjang apa namanya optimalnya fungsi fisiologis tubuh manusia itu yang kemudian kita jadikan sebagai kebutuhan prioritas atau prioritas dasar. Nah, kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri adalah yang terkait pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini pangan berarti makanan dan minuman gitu ya. Kemudian sandang ini terkait warm gitu atau kehangatan sehingga apa namanya ini bisa teraplikasikan melalui bagaimana pemenuhannya untuk berpakaian begitu ya yang nantinya bisa melindungi dirinya dari berbagai jenis cuaca gitu ya. Kemudian menutup bagian-bagian tubuhnya yang kemudian karena kita sebut aurat begitu ya, ini adalah hal yang mendasar. Lalu kemudian rest atau tempat istirahat atau kemudian apa namanya istilah lain yang kita pakai adalah papan gitu. Tempat di mana seseorang itu mampu untuk kemudian tinggal begitu ya, bisa dipakai untuk tinggal, bisa dipakai untuk menjadi tempat pulang, tempat istirahat, tempat kemudian bernaung begitu ya dari berbagai jenis cuaca, kemudian bahaya yang ada di luar begitu ya, tempat berlindung, kemudian termasuk sebagai uh, kebutuhan yang basic, kebutuhan yang sangat mendasar atau masuk dalam kategori yang paling bawah yaitu physiological. Kemudian di tingkat atasnya, ketika physiological needs sudah bisa terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat begitu ya, atau kemudian masuk ke level berikutnya, manusia akan berusaha untuk mencapai safety net, ya, atau kemudian hal yang terkait dengan kebutuhan terkait keamanan, ya, security, ketahanannya, begitu ya, baik itu dari sisi food security-nya gitu atau kemudian dari sisi uh, apa namanya keamanan tempat tinggalnya gitu ya dan
lain sebagainya. Intinya cakupannya luas untuk tapi ini baru bisa kemudian dia capai begitu ya ketika physiological needs sudah tercapai. Artinya orang itu nggak kepikiran apakah rumahnya nanti akan harus rumah yang kokoh, rumah yang eh, tahan banjir, tahan eh, cuaca terik, tahan kemudian hujan dan lain sebagainya. Kalau orang itu belum memiliki rumah, pasti orang akan berpikiran seperti itu ketika dia sudah memiliki bangunan fisik yang dia sebut sebagai rumah atau tempat tinggal sekarang, huniannya. Kalau sudah punya tempat tinggalnya, nanti baru dipikirkan gitu ya, gimana caranya biar rumahnya ini kalau misalnya hujan itu nggak bocor gitu ya. Nah, kemudian kalau uh, apa namanya uh, uh, mengantisipasi banjir dan lain sebagainya gitu ya, pengelolaan limbah rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang baru bisa dipikirkan ketika fisiologikalnya sudah tercapai. Artinya memang hierarki kebutuhan manusia dari teori Abraham Maslow ini mengisyaratkan begitu ya bahwa setiap level kebutuhan kita itu baru bisa kita pikirkan atau berusaha untuk kita capai ketika kita sudah memenuhi kebutuhan yang paling bawah atau kebutuhan yang ada di bawahnya ya, sama halnya dengan tadi logika fisiologikalnya. Orang baru akan masuk ke dalam kategori level hierarki kebutuhan berupa belonging needs and love needs gitu ya, merasa untuk memiliki, merasa untuk mencintai atau dicintai begitu ya, memiliki teman, memiliki kemudian hubungan begitu ya, itu baru kemudian terpikirkan ketika pemenuhan di basic needs ini sudah selesai gitu ya, hal-hal yang ada di bagian kebutuhan mendasar itu sudah mampu terpenuhi, maka baru kemudian orang akan berpikir atau kemudian berpandangan untuk bisa memenuhi level hierarki kebutuhan berikut. Nah, yang paling puncak dari hierarki kebutuhan manusia adalah self actualization atau aktualisasi diri. Gitu ya, aktualisasi diri bermakna bahwa memenuhi potensi gitu ya yang kemudian kita punya, termasuk di dalamnya tentang aktivitas-aktivitas yang membuat diri kita merasa utuh ketika kita bisa melakukannya, dan membuat diri kita merasa bermanfaat, diri kita merasa berguna, merasa kemudian kehadiran kita ini ada maknanya gitu. Itu adalah poin self actualization ya. Orang kemudian akan menjadi produktif, akan kemudian berusaha untuk aktualisasi dirinya itu ketika ternyata menurut Abraham Maslow adalah ketika hierarki kebutuhan-kebutuhannya yang ada di bawah-bawahnya itu sudah berhasil terpenuhi ya, sudah berhasil untuk dia. Nah, apa kaitannya nanti dengan ketahanan pangan begitu ya? Artinya kalau kemudian kita perhatikan tadi dari teori Abraham Maslow, pangan itu sendiri masuk dalam kategori basic need atau kemudian kebutuhan dasar. Fisiologikalnya seorang kalau nggak makan, ya risikonya sakit, bisa bahkan bisa sampai meninggal dunia. Artinya, pangan ini jadi satu kebutuhan krusial. Maka ketika satu rumah tangga itu masuk dalam kategori tidak tahan pangan, atau kadang-kadang kita pakai istilah bahkan rentan pangan gitu ya, mengalami kerentanan atau insecurity gitu ya, maka potensinya rumah tangga itu kemudian bisa tercerminkan lewat masalah gizi yang ada di sana, masalah atau masalah kesehatan, penyakit-penyakit yang kemudian dialami oleh anggota-anggota rumah tangga. Bahkan kemudian terukur secara rumah tangga ya, potensi kemudian risiko mereka tidak produktif, mereka kemudian sakit, mereka kemudian bahkan sampai meninggal dunia itu menjadi tinggi. Itu yang kemudian dikhawatirkan dari ketidakmampuan manusia-manusia atau kemudian individu-individu yang ada di suatu wilayah itu mengalami kondisi kerentanan karena ketidakmampuan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasarnya. Oke, kalau kemudian kita coba melihat atau menilik dari uh, aturan yang kemudian ditetapkan tentang ketahanan pangan, gitu ya, ini kita punya panduan dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang bagaimana kita mendefinisikan ketahanan pangan itu sendiri, ya. Jadi ketahanan pangan ini merupakan kondisi ketika terpenuhinya pangan bagi negara sampai ke level perseorangan.
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke, kalau beberapa poin yang kemudian perlu kita highlight di sini dari konsep ketahanan pangan itu sendiri adalah ternyata tidak cukup pangan itu hanya tersedia. Oke, hanya tersedia saja. Tetapi tersedia itu harus dalam catatan begitu ya, dengan catatan tersedianya dengan cukup begitu ya. Cukup baik dari sisi jumlahnya, artinya itu bisa di apa namanya di pangan yang ada di suatu negara atau di suatu wilayah itu seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap perut yang ada di sana. Ya, setiap individu yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian dari sisi mutunya, kualitasnya gitu ya. Aman pangan yang tersedia tapi kemudian terkontaminasi tentu tidak kita harapkan gitu ya. Jadi pangan yang tersedia tetapi juga mutunya atau kualitasnya ini aman. Kemudian beragam, artinya variatif gitu ya. Nggak mungkin juga kan kalau di suatu negara atau di suatu wilayah makanan yang tersedia hanya beras saja gitu. Tentu ini bagian dari insecurity. Gimana kalau pas berasnya langka? Maka berarti mereka nggak punya alternatif dong. Ya itulah kenapa keberagaman itu ternyata bagian dari uh, apa namanya capaian dari ketahanan pangan. Kemudian bergizi, merata distribusinya, tidak terfokus pada satu wilayah saja, dan terjangkau. Artinya masyarakat ini punya kemampuan berupa daya beli yang itu bisa menjangkau bahan makanan. Pangannya tersedia, tapi harganya tinggi atau melambung sekali sehingga masyarakat tidak mampu menjangkau itu, tidak mampu membeli itu. Sama saja, ini namanya tidak tahan pangan, ya, atau masuk dalam kategori rentan begitu. Karena kemudian pangannya tersedia, tetapi masyarakat tidak mampu menjangkau karena harga yang terlalu tinggi. Kemudian tidak juga bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ini menjadi satu apa dasar juga dalam mendefinisikan ketahanan pangan, terutama ini kita pakai karena konteks lokasinya ini yang dibicarakan juga di Indonesia begitu ya. Yang artinya adalah memang Indonesia sendiri kan secara kultur gitu ya, hubungan sosial itu memang uh, dinilai cukup kuat gitu ya dalam hal ini tentang uh, kita tetap menyandarkan gitu ya tentang baik dalam konteks ketahanan pangan sekalipun terhadap agama, keyakinan, dan budaya yang berlaku di masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat bisa hidup secara sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berkelanjutan berarti ya secara terus-menerus. Kemudian kalau kita merujuknya dari USAID tahun 2018, ini berarti definisi yang bisa jadi dipakai secara global gitu ya. Makna dari ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi. Gitu ya, satu poin yang sama dengan apa yang didefinisikan tadi lewat undang-undang pangan begitu ya, bahwa uh, apa namanya kemampuan setiap orang yang ada di suatu wilayah itu memang harus bisa menjangkau atau bisa mengakses secara fisik dan ekonomi. Secara fisik itu berarti jaraknya itu masuk akal untuk orang itu menempuhnya gitu ya. Jangan sampai di suatu wilayah begitu ya, pasar paling dekat itu jaraknya 10 kilometer misalnya. Nah, itu dari sisi akses secara fisik ini sangat jauh sekali atau kemudian tidak bisa menjangkau dengan mudah. Dan dari sisi akses secara ekonomi, artinya kemampuan daya belinya untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya dalam rangka hidup sehat dan produktif. Kalau dari FAO tahun 97, ini kondisi ketahanan pangan adalah sebuah situasi ya atau kondisi di mana semua rumah tangga di dalam apa namanya semua rumah tangga yang ada di suatu wilayah begitu ya ini mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarga, di mana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Nah, ini agak berat karena tidak hanya mereka itu mampu mengakses baik secara fisik maupun ekonomi, tetapi harus juga dijamin
bahwa setiap orang yang ada di negara itu tidak berisiko, tidak punya risiko mengalami kehilangan akses fisik dan ekonomi. Ya, hal-hal yang kemudian mengarahkan orang makin ke sini misalnya akan makin banyak orang yang kemudian tidak mampu membeli karena harga yang terlalu tinggi, atau dari sisi akses fisik gitu ya, makin jarang yang eh, berdagang bahan makanan misalnya, sehingga akses terdekat dengan makanan itu sangat jauh nih. Nah, ini berarti masuk kategori berisiko. Sedangkan yang diharapkan dari WHO, definisi tahan pangan adalah tidak hanya mampu saat itu, tetapi juga tidak berisiko mengalami kehilangan sebuah akses. Kemudian dari sini kita bisa tarik begitu ya, dari beberapa teori dan termasuk juga yang menjadi acuan atau rujukan dari konsep ketahanan pangan di Indonesia, dari Undang-Undang Pangan gitu ya, kita bisa coba ringkas begitu bahwa konsep ketahanan pangan ini kenapa ketahanan pangan ini perlu untuk terus kita pastikan atau kita jamin ini di apa namanya dipunyai begitu oleh setiap rumah tangga yang ada di Indonesia, agar supaya tujuannya gitu ya, ya memang secara umum adalah agar masyarakat kita bisa hidup secara sehat. Karena kalau basic needs yang terpenuhi berupa makanan dan minuman, maka berarti mereka akan mampu untuk memenuhi hierarki-hierarki kebutuhan berikutnya. Jadi mereka bisa sehat dan bisa produktif. Nah, maka konsep ketahanan pangan ini bisa kita coba bagi begitu ya poinnya. Ada 4 poin mendasar yang termasuk dalam ketahanan pangan, yaitu orientasinya pada rumah tangga dan individu, bukan dalam bentuk komunitas secara besar, tetapi ukuran dari ketahanan pangan itu dilihatnya per rumah tangga atau kemudian per individu. Lalu dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Terkait batasan waktunya, itu kategorinya adalah setiap saat, bukan kemudian bulanan, bukan mingguan, apalagi tahunan. Jadi dimensi waktu yang dijamin bahwa pangan itu kapan saja harus tersedianya setiap saat. Nggak boleh tersedia tapi sebulan sekali sih, tersedia tapi 3 bulan lagi misalnya. Nah, itu berarti tidak setiap saat ya. Kemudian penekanan pada akses pangan rumah tangga dan individu, terus kemudian ekonomi dan sosial itu juga tidak abaikan ya. Juga yang tidak kalah penting adalah orientasinya untuk pemenuhan gizi, karena kaitannya tadi agar hidup sehat ya berarti harus sesuai dengan kebutuhan setiap individu ya orientasinya, dan juga kaitannya dengan kemampuan untuk bisa hidup secara produktif. Maka di sini hubungannya erat dengan pemenuhan gizi setiap orang yang ada di rumah tangga. Kerangka konsep ketahanan pangan di sini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang ketahanan pangan itu sendiri, gitu ya. Jadi dari kerangka konsep ketahanan pangan yang dimodifikasi dari The Lancet tahun 2013, di sini kita bisa menilai begitu ya teman-teman, bahwa untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing gitu ya, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ini tentu ini bisa tercapai ketika status gizi dan kesehatan kelompok remaja dan dewasa ini kualitasnya baik. Ya, artinya tren masalah kesehatan dan masalah gizi itu rendah, atau kemudian trennya mengarah ke tidak adanya masalah kesehatan misalnya. Ini adalah bagian dari membentuk sumber daya yang berkualitas, sumber daya saing. Nah, tentu status gizi remaja dan dewasa yang bisa baik dan sehat ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga adalah hasil dari menjamin status gizi dan perkembangan janin, bayi, dan anak ini berjalan secara optimal. Ya, jadi yang calon-calon remaja itu kan berarti dari mulai dia sejak anak sekolah, dia masuk dia balita, dia anak-anak bayi begitu ya. Nah, ini harus terjaga status gizi dan perkembangannya supaya nanti ketika memasuki periode remaja, apalagi sudah lanjut ke dewasa, ini mereka juga memiliki status gizi yang baik dan status kesehatan yang optimal. Nah, tentu untuk bisa menjamin status gizi dan perkembangan bayi dan anak ini bisa optimal,
maka ada upaya-upayanya begitu ya. Upayanya adalah terkait dengan faktor langsung yang berpengaruh. Itu seperti asupan makanan sesuai kebutuhan, pola asuh yang baik, pencegahan dan penanganan penyakit infeksi. Ini hal-hal yang eh, punya hubungan gitu ya, hubungan langsung dengan status gizi bayi dan anak. Nah, bagaimana memenuhi asupan makan agar sesuai kebutuhan? Maka setiap masyarakat dan rumah tangga di Indonesia ini harus berhasil untuk dijamin tingkat ketahanan pangannya. Nah, ini poin yang mau kita bicarakan begitu ya, itu tentang menguatkan sistem pangan begitu. Bagaimana agar masyarakat kita bisa terjamin ketahanan pangannya? Ya, kita harus menguatkan dari sisi ketersediaan pangannya. Kemudian dari sisi akses untuk masyarakat menjangkau pangan itu. Kemudian dari sisi pemanfaatan pangannya. Selama ini pangannya tersedia, tapi misal lebih banyak dimanfaatkan buat pakan daripada buat makanan orang misalnya gitu. Itu hal yang kemudian mungkin saja terjadi. Tapi berarti pemanfaatannya belum maksimal jika memang dimaksimal dipakai atau di apa namanya difungsikan lebih banyaknya bukan untuk masyarakat sekitar. Ini adalah gambaran wilayah dengan indeks ketahanan pangan gitu yang beragam, bervariasi. Teman-teman bisa lihat dari sisi warnanya begitu ya. Distribusi warnanya sendiri memang beragam dan ini menunjukkan kualitas ketahanan pangan di provinsi tersebut. Tapi ini memang tahun 2021, barangkali sudah ada yang terbaru 2023. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengakses dan melihat perkembangannya. Kira-kira jangan-jangan ada wilayah yang tahun 2021 hijau, terus karena efek pandemi begitu ya, semakin ke sana justru semakin kategorinya menuju rentan, agak rentan atau menuju rentan misalnya. Ini berarti perlu diwaspadai. Oke, ada legenda di sini. Legenda itu maksudnya adalah notes atau catatan tentang uh, warna-warna itu maksudnya apa gitu ya. Warna yang hijau tua ini masuk kategori wilayah yang sangat tahan pangan. Ya, jadi level ketahanan pangannya pun dikategorikan seperti itu. Nah, hijau tua ini sangat tahan pangan, artinya mereka tidak rentan masyarakatnya, gitu ya, mudah untuk mengakses, pangannya tersedia setiap saat. Itu masuk kategori yang sangat tahan pangan, gitu ya. Yang hijau, warna hijau di bawahnya, tone warna di bawahnya ya tahan dan agak tahan. Sedangkan yang warna merah muda, kemudian warna merah begitu ya, ini masuk kategori yang rentan ya. Ya, ini banyak terjadi di wilayah timur ya, dari rumah tangga yang memiliki um, tingkat ketahanan pangan ya. Bagaimana pemerintah kemudian menjamin bahwa setiap masyarakat kita statusnya bisa food security atau memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Tentu mereka memiliki kebijakan-kebijakan ketahanan pangan nasional yang tujuannya adalah untuk penguatan pada subsistem ketahanan pangan. Oke, kebijakan ketahanan pangan nasional ini nanti ada terbagi beberapa apa namanya ya sub penjelasan gitu ya, supaya kemudian teman-teman bisa memahami dengan lebih mudah. Kebijakan ketahanan pangan nasional ini eh, aspek yang pertama adalah aspek ketersediaan pangan atau food availability. Itu tidak boleh dilepaskan, ya. Eh, Fokus pertama bukan pada distribusi, bukan pada pemerataan, gitu ya, tetapi pada penyediaan pangannya ada dulu, baru nanti kalau sudah baru disebarluaskan. Kalau pangannya sendiri nggak ada, karena lahannya terbatas, nah berarti harus punya kebijakan lain yang kaitannya dengan food availability atau ketersediaan pangan. Nah, dari aturan kebijakan ketahanan pangan nasional yang kemudian dibuat oleh pemerintah begitu ya menyatakan bahwa yang termasuk ketersediaan pangan atau food availability itu kalau penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Ini jadi catatan kebijakan atau strategi yang mau ditempuh, yaitu pangan yang tersedia ini bukan hasil produksi dalam uh, apa namanya diutamakan justru dari produksi dalam negeri dan atau hasil cadangan pangan. Kemudian swasembada untuk komoditas strategis berupa beras, jagung, kedelai yang kira-kira mereka apa namanya bisa mengambil saja.
Lalu kemudian yang kedua adalah swasembada komoditas strategis, kemudian penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumber daya dan budaya lokal, lalu pemberian bantuan pangan melalui jaring pengaman nasional bagi masyarakat yang rawan pangan, ya bahkan sampai ke arah rawan pangan yang kronis, misal karena faktor miskin atau memang karena rawan pangan di wilayah itu, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah pemberian bantuan pangan untuk penanganan cepat atau darurat bagi rawan pangan transien, yaitu rawan masyarakat yang berada di wilayah yang mereka ini hasil ketidaktahanan pangan gitu ya, atau rawan pangan ini akibat bencana, akibat perang, akibat konflik begitu ya, atau kemudian kondisi-kondisi darurat lain yang membuat mereka akhirnya bisa terdampak dari sisi ketersediaan pangannya. Kemudian ada aspek yang kedua tentang keterjangkauan pangan. Keterjangkauan berarti bicara akses ya. Tadi sudah kita singgung bahwa yang namanya bahan pangan ini harus bisa diakses secara fisik gitu ya, maupun diakses secara ekonomi seperti itu. Ini tentang food accessibility. Keterjangkauan ini bicara tentang strategi berupa menyediakan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan harga. Jadi kalau harganya sedang uh, mengalami fluktuasi yang hebat begitu ya, jadi hari ini bisa tiba-tiba murah sekali, besok Kamis itu uh, harganya tiba-tiba mahal sekali begitu ya. Ini gejolak pasar gitu karena pasokan harga terkait dengan ketersediaan yang di awal tadi begitu ya, maka untuk bisa membantu menstabilkan fluktuasi harga ini bisa salah satunya dengan memiliki cadangan pangan yang terkait beras misalnya, cadangan beras yang berskala nasional. Lalu mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, mengembangkan dan merevitalisasi lembaga distribusi dan lumbung pangan masyarakat, menjaga stabilitas pasokan dan harga sepanjang tahun, dan pangan strategis pada. Kemudian yang ketiga ada aspek food utilization atau penggunaan. Jadi dari sisi konsumsi. Konsumsi ini mengarahkan berarti pada strategi bahwa harus terus dilakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi budaya pangan yang B2SA, gitu ya, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita. Lalu berikutnya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Ada juga strategi pengembangan produk pangan lokal, dan yang terakhir peningkatan penanganan dan pengawasan keamanan pangan dan keamanan pangan. Baik, kita masuk ke core dari mata kuliah ini, terutama di pertemuan ini, di ketahanan pangan. Berarti pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita mengukur suatu rumah tangga itu masuk kategori rawan, masuk kategorinya tadi agak rawan, atau masuk kategorinya yang baik-baik saja, gitu ya. Makanya sistem kewaspadaan pangan dari gizi ini perlu untuk dipelajari oleh teman-teman. Itu memang untuk SKPG ada instrumen khusus juga, instrumen deteksi dini situasi pangan dan gizi suatu wilayah. Artinya kita bisa menarik kesimpulan. Jadi wilayah Jogja beneran area hijau bukan sih, gitu ya? Itu dari SKPG. Kemudian wilayah Papua apakah betul masih kategorinya rentan misalnya, ya? Itu dilihatnya dari data rumah tangga melalui instrumen deteksi dini situasi pangan dan gizi suatu. Kenapa sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini dibuat gitu ya? Yang pertama adalah terkait dengan tujuan. Karena dengan adanya SKPG, ini kita bisa punya informasi yang berkesinambungan atau bisa berkelanjutan tentang situasi pangan dan gizi suatu. Kemudian kemampunya nanti kita untuk menyusun rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Sasaran dari kegiatan SKPG ini adalah
provinsi dan kabupaten atau kota, ya. Lalu batas ruang lingkupnya pengumpulan data, lalu pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan diseminasi informasi jika nanti sudah berupa draft atau naskah akademik yang kemudian bisa atau laporan begitu yang nanti kemudian bisa dirilis atau dipublish dengan untuk bisa menjawab unsur diseminasinya. Untuk SKPG sendiri ada ruang lingkupnya dari mulai penyediaan informasi SKPG yang berarti ini mengharuskan adanya aktivitas pengumpulan data dan analisis data secara rutin yang nantinya akan kita masukkan atau penyediaan informasi, hasil diseminasi, advokasi begitu ya. Lalu kemudian pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan program, hal-hal yang kemudian akan dicoba untuk kita. Tindakan intervensi berupa kondisi darurat atau kemudian intervensi baik jangka pendek maupun jangka panjang ini juga akan mempengaruhi tingkat kewaspadaan pangan dan gizi suatu wilayah. Untuk instrumen deteksi dini tentang dalam kita kemudian mengukur sistem kewaspadaan pangan dan gizi tadi, ada beberapa aspek sebagaimana aspek yang juga diperhatikan dalam memonitoring kualitas ketahanan pangan di suatu wilayah. Yang tadi sudah kita bicarakan. Ada food availability atau ketersediaan pangan, kemudian ada yang terkait akses seperti itu ya. Nah, ini pun juga termasuk aspek-aspek yang memang diukur dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Saya coba jelaskan teman-teman, pada beberapa aspek ini pun ada indikator yang kemudian diperhatikan gitu ya, dan nantinya kira-kira bisa mengakses sumber data dari mana seperti itu. Nah ini kita mulai masuk pada penilaian sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Baik, yang pertama adalah pada aspek ketersediaan pangan. Pada aspek ketersediaan pangan, ini bisa ditinjau melalui 4 indikator. Yang pertama adalah yang terkait luas tanam komoditas pangan bulan berjalan, ya. Luas tanam komoditas artinya berarti area yang mana itu ditanami oleh komoditas-komoditas yang nantinya menjadi tolak ukur dari ketersediaan pangan suatu wilayah. Kenapa komoditasnya tidak disebutkan? Karena di seluruh Indonesia sendiri ternyata ada pengelompokannya. Teman-teman bisa mencermati di bagian sebelah kanan itu ya, ada beberapa catatan untuk beberapa wilayah. Jadi untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat dan seterusnya, ini komoditas yang dimaksud untuk diukur adalah yang menjadi indikator adalah komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Sedangkan untuk wilayah Papua adalah komoditas padi, ubi jalar, dan ubi kayu. Ya, tidak ada jagung di sana. Tapi untuk yang lainnya, seluruh wilayah di luar itu, ya, seluruh wilayah kabupaten atau kota, maka hanya fokus pada komoditas padi saja. Gitu ya. Nah, ini nanti berarti yang dihitung ya area tanam, seberapa luas tanah yang kemudian ditanami padi, atau kalau di wilayah yang tadi disebutkan berarti ada yang padi, jagung, dan ubi kayu selama bulan berjalan. Lalu kemudian yang kedua, luas tanam komoditas pangan bulan berjalan pada 5 tahun terakhir. Artinya keseluruhan ya, luas tanam komoditas berarti misalnya padi tadi ya, pada bulan berjalan berarti ketika pengukuran itu misalnya di bulan Januari begitu ya, dan dihitung 5 tahun terakhir kalau untuk ini sebagai pembanding. Lalu kemudian yang ketiga adalah luas puso komoditas pangan bulan berjalan. Luas puso artinya adalah area yang kita seharusnya sudah ditanami begitu ya, tanahnya itu memang sudah ditanami padi-padian, tetapi kondisinya rusak, gitu ya, rusak entah karena kemudian banjir, rusak karena kemudian terserang hama atau banyak hal yang kemudian mengakibatkan tanah yang tadinya seharusnya berpotensi untuk menghasilkan padi dipanen begitu ya, ini tidak menjadi gagal panen. Nah, ini adalah area luas puso ya. Luas puso komoditas pangan pada bulan berjalan berarti
luas puso, komoditasnya yang diukur apakah padi, jagung, dan seterusnya pada bulan berjalan. Lalu yang keempat, luas puso komoditas pangan bulan berjalan pada 5 tahun terakhir. Nah, data ini dapat kemudian diakses pada sumber data yang utama, yaitu dari Dinas Pertanian dan dari Badan uh, Pengembangan Statistik BPS, ya. Kemudian terkait akses di sini kita meninjaunya dari harga pangan. Kita sudah belajar tentang harga pangan, ya, dan dari mana teman-teman nanti bisa mengakses, kita juga sudah coba untuk mengenalkan itu. Akses pangan berarti kita meninjau dari harga-harga yang memang harganya ini eh, komoditas yang tadi juga diukur saat ketersediaan pangan. Jadi kalau di wilayah itu hanya mengukur ketersediaan padi, komoditasnya padi-padian, maka harga yang dijadikan pembanding ya harga padi saja, tidak kemudian harga jagung, ubi jalar, ubi kayu seperti itu. Begitu juga kalau wilayah itu adalah wilayah yang tadi ya komoditas yang diukur adalah padi, jagung, ubi kayu misalnya. Maka berarti pada pembandingan akses pangan ya ini dengan tiga harga tersebut, harga komoditas padi, jagung, dan ubi kayu seperti itu. Sama kemudian ada catatan-catatan begitu ya, ini halnya sama dengan harga beras gitu ya, bukan harga padi. Ini sama dengan bagaimana yang ada di catatan pada ketersediaan pangan sebelumnya. Kemudian untuk sumber datanya ini bisa dari Disperindak, ya, kemudian BPS dan dinas yang menangani ketahanan pangan. Lalu terkait eh, pemanfaatannya, gitu ya, pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan ditinjau dari kalau yang namanya konsumen, begitu ya, maka akan ada luaran ketika mereka mengkonsumsi dalam bentuk status gizi. Nah, ini yang kemudian keterlibatan teman-teman dalam menarik kesimpulan tentang sistem kewaspadaan pangan dan gizi nantinya, karena teman-teman ini berperan dalam aspek pemanfaatan pangan. Kalian yang kemudian bidang gizi, begitu ya, bidang kesehatan, ini yang kemudian bermain dalam mengumpulkan data pemanfaatan, gitu ya. Data pemanfaatan kenapa di pemanfaatan? Karena itu ditinjau dari angka balita terkoreksi ditimbang, gitu ya. Berapa banyak balita yang kemudian uh, seharusnya datang dan ditimbang. Lalu kemudian berapa balita yang naik berat badannya? Kita beli simbol N. Kemudian berapa balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut atau 2T. Kemudian berapa angka balita dengan berat badan di bawah garis merah. Tentunya kalau balita yang datang ditimbang sudah dikoreksi begitu ya, ditimbang terkoreksi itu banyak, dan angka balita yang naik berat badannya sedikit, tapi yang tidak naik dan yang di bawah garis merah itu lebih banyak, maka ada potensi begitu ya, secara pemanfaatan wilayah ini bisa jadi masuk kategori rentan. Ya, tentu data-data ini adalah data terkait status gizi, status kesehatan, maka sumber datanya ini dari Dinas Kesehatan. Lalu data pendukung spesifik yang sifatnya cenderung lokal itu artinya diperolehnya tidak di ranah pusat begitu ya, atau kemudian di ranah provinsi seperti itu. Tapi ini bisa diakses bergantung juga dengan kebutuhan. Apakah misalnya tadi terkait luas puso itu kan tadi karena gagal panen gitu ya. Karena kemudian ada bencana misalnya ada banjir dan sebagainya. Nah, ini kaitannya adalah perlu untuk kemudian ditampilkan data-data penunjang ini supaya nanti bisa menjelaskan kenapa luas tanam pusonya bisa banyak, gitu. Luas pusonya kenapa bisa areanya luas sekali seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya karena terkait misalnya data kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi pada 5 tahun terakhir misalnya. Kemudian data curah hujan yang tinggi terus-menerus setiap hari. Nah, ini bisa jadi juga faktor yang kemudian mengakibatkan luas pusonya ini melebar. Lalu kasus gizi buruk bisa menunjang data gitu ya, ketika kemudian balita yang ditimbang tadi ya, yang naik berat badannya itu sedikit, kita cek gitu ya, jangan-jangan memang di sana kasus gizi buruknya tinggi.
Lalu perubahan pola konsumsi pangan. Adanya pola konsumsi pangan yang berubah di kalangan masyarakat terkait misalnya tadinya daerah ini tuh hanya mengkonsumsi mengkonsumsi padi-padian, ubi jalar dan jagung. Tapi ternyata ada perubahan pola konsumsi semakin ke sini trennya masyarakat semakin tidak diversifikasi, semakin cenderung pada satu kelompok bahan makanan yaitu beras, ya. Jadi mereka cenderung pola konsumsinya nasi. Berarti akan ada kemungkinan begitu ya dalam mengukur indikator ketersediaan pangan yaitu yang dinilai hanya dari komoditas padi-padian. Kemudian data sebaran OPT ini terkait organisme pengganggu tanaman begitu ya. Jadi yang kaitannya nanti bisa berpotensi meningkatkan luas puso, kemudian adanya cadangan pangan dari Bulog gitu ya. Ketersediaan itu nanti mempengaruhi bagaimana sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Karena tadi ya di awal sudah kita singgung bahwa kalau Bulognya itu memiliki cadangan pangan yang memadai, maka potensi kerawanan pangan ini bisa dicegah. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan sekian data tadi ya dalam instrumen deteksi dini, maka kita bisa melakukan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Nah, kenapa ini dianalisis? Ya, tentu untuk merubah data-data yang tadi sudah dikumpulkan menjadi sebuah informasi supaya bisa ditarik kesimpulan, ya. Untuk akhirnya kita bisa mengetahui apakah kondisi indikator pada bulan berjalan menunjukkan indikasi telah terjadi atau memberi tanda-tanda akan terjadinya masalah pangan dan atau masalah gizi di sana. Ya, yang kemudian menarik kesimpulan yang nanti apakah kemudian daerah itu tahan pangan, agak rentan, atau sangat rentan. Ini dinilai dari analisisnya. Oke, pada aspek ketersediaan pangan. Pada aspek ketersediaan pangan tadi kan ada 4 indikator ya. 4 indikator ini tapi dalam analisis ini kita membandingkan 1 dengan 2 dan 3 dengan 4 gitu ya. 1 dengan 2 dan 3 dibandingkan dengan 4. Coba diperhatikan pada analisis yang pertama, yaitu membandingkan antara persentase luas tanam komoditas pangan bulan berjalan akan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam komoditas pangan bulan bersangkutan pada 5 tahun terakhir. Tadi kan berarti poin 1 dan poin 2 tentang luas tanam komoditas. Baik itu di bulan berjalan akan dibandingkan dengan rata-rata pada 5 tahun terakhir. Jadi ya dari sini ini kita bisa menemukan persentasenya. Gitu ya, kalau diperbandingkan kan nanti dikali 100% nanti akan ketemu persentase. Nah, persentase inilah yang kemudian untuk kita tarik menjadi berapa skornya. Kalau hasil persentasenya, nilai persentase kita pakai simbol R begitu ya. Kalau nilai persentasenya R-nya ini lebih dari sama dengan 5%, maka bobot yang kita sebutkan adalah ia mendapatkan bobot 1. Ya, kalau perbandingan antara luas tanam komoditas dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir itu hasilnya lebih dari sama dengan 5, maka bobotnya adalah 1. 1 berarti aman. Ya. Kemudian kalau dia pada rentang -5 kurang dari sama dengan R kurang dari 5, maka ini masuk bobot, kita beri bobotnya 2 atau kategorinya waspada. Kemudian kalau persentasenya pembandingnya adalah R kurang dari -5, maka berarti masuk kategori yang ketiga atau kemudian bobot yang ketiga yaitu rentan. Ya. Nah, sebaliknya kalau analisis yang kedua adalah tentang luas puso. Kalau luas puso kan tadi luas yang gagal panen ya, luas yang kemudian tidak berhasil untuk nanti bisa diambil manfaatnya dari area yang berhasil ditanam tadi. Nah, akhirnya untuk analisis yang kedua ini membandingkan antara luas puso komoditas pangan pada bulan berjalan yang dibandingkan dengan rata-rata luas puso komoditas pangan bulan bersangkutan 5 tahun terakhir. Ya, jadi sama konsepnya membandingkan pada bulan tersebut dibandingkan dengan 5 tahun terakhir pada bulan tersebut juga. Tetapi kalau yang tadi tentang luas tanam, yang ini tentang luas puso. Nah, tentu kalau luas puso, kita pakainya persentase, kalau dia di bawah -5 justru malah aman.
Karena kita tentu pengennya adalah pada bulan berjalan ini dia lebih sedikit atau kalau bisa malah tidak ada luas puso, begitu kan ya. Maka kategorinya aman. Kemudian kalau rentangnya itu antara 5 kurang dari sama dengan 5 dan di apa namanya sampai dengan -5, maka kategorinya kurang dari -5, maka kategorinya adalah waspada. Kemudian jika nilai R lebih dari 5 justru malah rentan. Karena berarti apa yang apa namanya luas puso pada bulan itu lebih besar begitu ya, lebih besar daripada rata-rata 5 tahun terakhir. Maka dari situ kita masukkan kategori rentan. Nah, catatan adalah apabila tidak terjadi puso, jadi misalnya memang di bulan itu aman terkendali begitu ya, tidak ada tanah atau area tanah yang mengalami puso, maka kita beri skor 0 begitu ya. Skor 0 ini sudah otomatis tidak perlu diperbandingkan dengan 5 tahun terakhir. Karena kalau pada bulan itu 0 ya maka akan otomatis langsung masuk kategori aman. Nah, kenapa sih tadi harus di-scoring, diberi bobot 1, 2, atau 3 untuk masing-masing analisis? Karena nanti akan di-plotting di sini, teman-teman. Jadi akan di-plotting di sini, contohnya persentase rata-rata luas puso. Tadi misalnya dapat bobotnya 2, hasil perhitungannya. Kemudian persentase luas tanam yang analisis indikator 1, ini 1 dan 2, begitu ya, ini masuk skornya tadi misalnya 2, gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman petakan. Kalau di sini luas puso hasil bobotnya 2, luas tanam hasil bobotnya 2, maka berarti ketemunya ditarik gitu ya, titiknya ketemunya di angka 4. Angka 4 ini warnanya kuning. Maka kesimpulannya adalah kalau kuning itu masuk kategori rentan. Gitu ya. Hijau artinya aman, kuning artinya rentan, merah artinya waspada. Sama dengan indikator ini. Oh sorry, hijau itu aman, kemudian kuning itu waspada, dan merah itu artinya rentan. Ya, berarti tadi wilayah itu misalnya kabupaten atau kota Sleman begitu ya. Maka kalau skornya 4 ketemunya hasil perbandingan dua-duanya, maka ini kemudian kategorinya warnanya kuning, ini berarti masuk kategori waspada. Gitu ya. Sama halnya dengan yang lain, misalnya rata-rata luas tanamnya satu nih, gitu ya, bagus nih satu, gitu ya. Tapi luas pusonya juga tinggi, gitu ya, luas puso perbandingannya dapatnya 3. 1 dan 3 berarti angka 4 di sini. Angka 4 di sini warnanya juga kuning. Warnanya juga kuning berarti mendefinisikan bahwa wilayah itu masuk kategori terkait ketersediaan pangan, mereka masuk kategori waspada. Oke, selanjutnya pada apa namanya aspek keterjangkauan begitu ya, keterjangkauan pangan. Di sini kita melihatnya persentase rata-rata harga bulan berjalan, rata-rata harga bulan berjalan komoditi beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir. Nah ini nanti ini sama, ini analisisnya hanya tergantung apakah kita menganalisis untuk satu komoditas atau lebih dari satu komoditas. Tapi intinya untuk setiap komoditas nanti kita bandingkannya adalah rata-rata harga bulan berjalan. Jadi berarti rata-rata harga beras pada bulan ini misalnya bulan Juli begitu ya. Pada bulan berjalan rata-ratanya berapa dibandingkan dengan rata-rata pada 3 bulan terakhir. Rata-rata harga beras juga pada 3 bulan terakhir. Kalau hasilnya kurang dari 5, maka masuk kategori 1 aman. Ya, kalau ada di antara 5 dengan 10, maka waspada, dan kalau perbandingannya lebih dari 10, maka masuk kategori rentan. Logikanya, kalau bisa setinggi ini, berarti kan rata-rata harga bulan Juli itu berkali-kali lipat lebih besar daripada rata-rata 3 bulan terakhir. Artinya berarti selama ini trennya harga beras itu mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat. Gitu ya. Ini membuat tingkat keterjangkauan pangan menjadi semakin rendah. Ya, sama dengan beras, di sini rata-rata harga bulan berjalan untuk jagung hingga dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir. Tapi ini yang menarik adalah perbandingan untuk mengklasifikasikan apakah dia aman atau waspada atau rentan, ini ternyata cut off-nya beda. Gitu ya.
Untuk aman sama, kurang dari 5. Tapi kalau dianggap waspada, itu dia masih dalam rentang kalau di 5 sampai dengan 15. Ya, ini masuk kategori waspada. Kemudian untuk yang rentan berarti di atas 15. Kepotong ya. Kemudian ini, kalau rentan berarti di atas 15. Lalu kalau ubi kayu dan juga ubi jalar sama konsepnya, gitu ya. Cut off-nya juga sama dengan jagung. Oke, kemudian, nah ini ada catatan. Kalau misalnya wilayah itu hanya menganalisis komoditas tunggal saja. Komoditas tunggal berarti misalnya cuma beras aja, ya, atau misalnya tadi cuma menganalisis jagung saja dan lain sebagainya, maka ya berarti tinggal dibagi, tinggal dibaca aja gitu ya. Kalau dia cuma beras aja, hasil bobotnya tadi satu, ya kebutuhannya berarti langsung aman. Untuk keterjangkauan pangan, ini kategorinya aman. Atau misalnya hasilnya 3, ya berarti masuk kategori rentan untuk keterjangkauan pangan. Nah, gimana kalau kabupaten itu punya 2 komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat, yaitu misalnya beras dan jagung gitu ya. Beras dan jagung. Ya, berarti nanti tinggal dibandingkan. Komoditas ke satu misalnya beras gitu ya. Beras dapat skor bobotnya 2. Kemudian untuk jagung dapat skornya 3. Nah, 2 dan 3 ditarik ketemunya di sini 5. Ya. Nah, 5 ini warnanya merah berarti masuk kategori keterjangkauan pangannya rentan. Ya. Gimana kalau 3 komoditas gitu ya? Kalau 3 komoditas maka karena ini model tabulasi apa namanya dua sisi begitu ya, maka di sini harus digabung komoditas ke satu dan kedua ini dijumlah bobotnya berapa, baru nanti apa namanya dibandingkan dengan komoditas ketiga. Contoh komoditasnya ada 3 berarti misalnya ada beras, ada jagung, ada ubi kayu. Nah, misalnya ke satunya beras dan jagung, keduanya jagung. Berarti misalnya beras dapat bobot 2, jagung dapat bobot 1, maka di komoditas ke satu dan kedua skornya 3, bobotnya 3. Komoditas ketiga ubi kayu masuknya kategorinya 3, 6. Sorry, bobotnya 3. Nah, tadi 3 dan 3 ketemunya di 6, 6 warnanya kuning, berarti kesimpulannya keterjangkauan pangan untuk komoditas beras, jagung, dan ubi kayu masuk dalam kategori waspada. Kemudian terkait aspek pemanfaatan. Pemanfaatan tadi adalah kita melihatnya dari status gizi balita, dari berapa banyak yang ditimbang, begitu ya, berapa yang naik berat badan, berapa yang di bawah garis merah, berapa yang tidak naik berat badannya. Oke, kita punya analisis bahwa kalau analisis pertama adalah membandingkan antara balita yang naik berat badannya dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang terkoreksi. Kalau nilainya di atas 90, maka skornya aman. Artinya berarti 90% ke atas begitu ya, balita yang ditimbang itu berat badannya naik. Tapi kalau antara 80 ke 90, ini termasuk kategori waspada. Apalagi kalau di bawah 80. Balita yang naik itu tidak sampai 80%. Berarti kan sisanya adalah balita yang tidak naik berat badannya. Ya. Nah, maka ini masuk kategorinya rentan. Kemudian bandingkan juga analisis yang kedua adalah antara balita yang di bawah garis merah dibandingkan dengan yang ditimbang terkoreksi. Selalu dibandingkannya dengan yang ditimbang terkoreksi. Dari situ ada persentase kurang dari 5, ini harusnya kecil ya. Kalau misalnya mau aman, jangan sampai yang di bawah garis merah itu tinggi. Nah, harusnya cut off-nya di bawah 5 kalau mau dikatakan aman. Kemudian kalau 5 sampai 10 maka kategori waspada, ya kalau di atas 10 malah justru rentan. Sama juga dengan apa namanya di bawah garis merah untuk yang 2T atau tidak naik berturut-turut jika dibandingkan dengan balita yang ditimbang terkoreksi maka harusnya kecil. Hanya saja cut off-nya lebih banyak, jadi kurang dari 10 masih kategorinya aman. Jadi kalau 5 harusnya ini 10 ya. 10 sampai 20 kategorinya waspada, di atas 20 kategorinya rentan. Nah, aspek pemanfaatan pangan ini mirip
cara kita menarik kesimpulannya, menganalisis hasilnya karena ada 3 indikator begitu ya, maka di sini harus perbandingkannya adalah ada yang dijumlah dulu. Contoh hasil analisis ke-1. Hasil analisis ke-1 adalah tentang balita naik tadi dengan balita yang di bawah garis merah. Nah, berarti hasilnya misalnya hasil yang balita naik tadi skornya 2, kemudian yang balita BGM adalah 3, berarti 2 tambah 3, 5. Kemudian untuk analisis yang ketiga tentang balita yang tidak naik berat badannya, ini dapat skor 2. Ya, 5 dan 2, ini skornya menjadi 7. 7 ini berarti kesimpulannya adalah warnanya merah. Ini berarti wilayah itu pada aspek pemanfaatan pangan, kita simpulkan bahwa mereka rentan kondisinya. Nah, nanti kalau sudah seluruh data tentang ketersediaan, tentang pemanfaatan, tentang keterjangkauan, begitu ya, ini sudah dianalisis, maka analisis data ini akan kemudian disajikan dalam bentuk laporan SKPG. Laporan SKPG dari tingkat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota, kemudian ini diteruskan begitu ya menjadi pengkajian laporan SKPG untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota dengan Pokja SKPG. Lalu kemudian dimonitoring dan dikompilasi di tingkat kabupaten kota. Kalau sudah, maka akan disampaikan pada bupati atau wali kota atau ketua Pokja SKPG Kabupaten Kota. Lalu informasinya disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu gubernur atau ketua Pokja provinsi. Lalu tentu di sana ada diskusi begitu ya, pembahasan situasi pangan dan gizi di provinsi tersebut seperti apa, di kabupaten kotanya bagaimana, lalu disusunlah alternatif solusi yang bisa menjawab permasalahan tentang kaitannya ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang ada di provinsi maupun kabupaten atau kota tersebut. Baik, saya kira ini teman-teman untuk materi ketahanan pangan gitu ya. Prinsipnya adalah kita memahami apa saja indikator ketahanan pangan yang kemudian diukur begitu ya, terutama di Indonesia sendiri yang kemudian akan erat kaitannya dengan nantinya ketika teman-teman bekerja dan bagaimana menarik kesimpulan suatu wilayah itu akhirnya ada area-area warna hijau itu kenapa bisa ketemu itu, ada area yang merah itu bagaimana caranya, kita sudah belajar lewat bagaimana penggunaan begitu atau bagaimana cara pengukurannya menggunakan indikator deteksi dini sistem kewaspadaan pangan dan gizi tadi. Dari situ kita sudah belajar analisisnya juga, silahkan untuk dipelajari beberapa yang terkait indikator-indikator tadi, kemudian cara perhitungannya juga ini akan kami munculkan dalam ujian akhir nanti ya. Jadi mohon untuk bisa dipelajari. Jika ada pertanyaan terkait materi ini dan akan disampaikan begitu ya, silakan bisa menghubungi kami begitu teman-teman, karena memang kita sampaikan secara asinkron. Barangkali ada hal yang masih kurang jelas dan sesi diskusi pun tidak bisa kita lakukan secara langsung begitu ya, maka bisa dipelajari, dipahami dulu, kemudian nanti jika ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan bisa disampaikan seperti itu. Baik, terima kasih, kita cukupkan untuk pertemuan ini. Saya akhiri sekaligus kita cukupkan untuk materi-materi ekonomi pangan dan gizi pada semester ini gitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Semoga semua memiliki nilai akhir nanti yang baik begitu ya untuk mata kuliah ini dan tidak perlu mengulang. Begitu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.